warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada saudari yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber saya. Dan mohon maaf juga telah mengganggu waktu saudari untuk menjadi narasumber saya. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Azza Hyatul, salah seorang mahasiswa PGSD dari Universitas Negeri Padang. Di mana pada kesempatan hari ini tujuan saya melakukan wawancara ini yaitu untuk melengkapi untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu statistik pendidikan, di mana tujuannya yaitu melakukan wawancara terhadap mahasiswa PGSD yang itu bertujuan untuk mendiagnosa kesulitan belajar yang dihadapi oleh mahasiswa. Nah, sebelum memulai ke pertanyaannya, sebelum itu saya ingin saudari memperkenalkan diri terlebih dahulu. Siapa dulu? Dulu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk kakak yang udah memilih kami ya. Perkenalkan, nama saya Mary Apriani dengan NIM 22-12-90-59 dari kelas IC 14. Oke. Dan teman saya. Baiklah, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada kakak karena telah memilih kami berdua untuk melakukan wawancara pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Maisa Septia Aulia Putri dengan NIM 22-12-9174, berasal dari kelas 22 International kelas 14. Kami berdua merupakan mahasiswi PGSD dari Universitas Negeri Padang. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan, mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada saudari semuanya, dimana selama kita telah melakukan perkuliahan, berarti saudari ini telah semester 4 sekarang. Nah, dimana pada perkuliahan yang telah terjadi ini selama 4 semester ini, mata kuliah apa yang saudari sulit pahami dalam perkuliahan? Terutama Mary. Untuk pertama Mary ya kak. Iya. Kalau menurut Mary mata kuliah yang paling sulit sebenarnya karena Mary kurang bisa hitung-hitungan ya. Jadi semester 1 tuh agak terkendala kalau misalnya kayak pembelajaran matematika tuh lebih terkendala gitu sih. Pembelajaran matematika SD dan beberapa kayak geometri ya semester 2 gitu. Kayaknya hitung-hitungan gitu agak lumayan terkendala sedikit. Oke, kalau untuk Ica bagaimana, Ca? Kalau untuk Ca sendiri kak, terkendalanya itu di semester ini ya kak, untuk mata pelajaran penelitian pendidikan. Karena saya masih kesulitan untuk memahami cara membuat karya ilmiah, cara membuat esai dan lain sebagainya. Jadi masih kurang paham gitu kak. Nah, dari mata kuliah yang saudari sulit pahami tadi itu, apa alasan yang menyebabkan saudari sekalian sulit memahami mata kuliah tersebut? Mary, bagaimana? Kalau Mary mungkin karena basicnya memang susah ya kalau untuk matematika sendiri, mungkin karena udah itu kali ya, makanya lebih belajar lagi sekarang gitu. Kalau Ica sendiri bagaimana? Kalau dari Ca sendiri kak, kalau setelah Ca lihat-lihat gaya belajar Ca itu kan visual. Jadi selama 1 semester ini kami kebanyakan daring. Jadi pembelajaran itu masih belum efektif dan belum ada dibuat belum ada prakteknya. Sedangkan Ca terbiasa belajar itu lebih masuk kalau ada prakteknya. Jadi karena itu masih sangat-sangat lemah di matkul tersebut kak. Oke. Berarti ya permasalahan yang saudari rasakan selama ini. Nah, untuk selanjutnya kan ada nilainya tuh, nilai mata kuliah yang sulit saudari pahami. Bagaimana perasaan saudari ketika melihat nilai tersebut setelah akhir semesternya?
Kalau Ica mungkin karena semester sekarang masih berjalan jadi belum diketahui nilainya. Kalau untuk Mary sendiri Kalau untuk Mary untuk kedua semester ke belakang ya, semester 1 sama semester 2 alhamdulillah nilainya nggak terlalu anjlok karena mungkin udah mulai paham juga kan. Mungkin semester awal kali ya, mungkin karena masih pembaruan juga dari karena mengulang kali ya, mungkin itu sih agak rendah di semester awal. Cuman pas semester 2 ada peningkatan sedikit, mungkin karena tergantung ya dosen yang ngajarnya juga asik mungkin. Berarti tergantung dosennya, ya tergantung cara belajarnya juga. Nah kan tadi ada kesulitan yang dalam mata kuliahnya. Nah apa yang saudari lakukan untuk mengurangi kesulitan tersebut? Kalau Mary bagaimana? Kalau Mary sendiri, kalau untuk matematika ya Kak, lebih banyak berlatih aja sih. Berlatih. Abis itu Mary juga sering ngumpul sama teman-teman yang mungkin lebih paham ya. Jadi Mary jadi lebih berbaur gitu. Berarti minta diajarin. Iya, minta tolong diajarin gitu. Alhamdulillah jadi paham. Kalau Caca? Kayaknya agak mirip dengan Mary ya Kak, karena yang tadi kan kekurangannya karena belum ada praktek ya Kak. Jadi caranya itu dengan minta tolong kepada teman-teman yang mungkin sudah lebih mengerti dan paham. Jadi nanti Ica lihat mereka gimana cara bikinnya, terus diamati lalu baru dicoba lagi sendiri gitu Kak. Kalau untuk mengatasinya, bagaimana strategi yang saudari lakukan dalam belajar, baik itu di kelas maupun di rumah? Bagaimana strategi yang kalian lakukan? Kalau untuk Mary sendiri, strategi yang dilakukan, tapi bukan mata kuliah itu kan Kak, keseluruhan berarti. Mungkin bisa mengulang pembelajaran yang udah dikasih sama dosen sih, terus ya berkumpul lah sama teman-teman yang ngerti itu tadi. Kayak gitu sih caranya. Kalau buat Ica? Kalau Ica lebih ke menyimak dosen saat penjelasan, kemudian kalau benar-benar tidak dipahami bisa ditanya lagi bagian yang diragukan itu. Terus ya seperti Mary, nanti kita buat semacam kelompok belajar di mana kita saling bertukar ide dan pikiran di sana gitu Kak. Nah, apakah kalian dalam belajar ini menggunakan buku referensi tambahan yang dicari sendiri atau yang diberikan oleh dosen, atau cuma yang diberikan oleh dosen? Kalau Mary sempat diajarin kayak nyari jurnal-jurnal di Sinta, Scopus dan sebagainya macamnya. Terus Mary juga nyari buku-buku itu di Ipusnas. Ipusnas tuh kayak ya web perpustakaan gitu kan Kak. Jadi dari situ sih. Kalau untuk dari dosen juga ada, cuman nggak terlalu banyak dari dosennya gitu. Harus dari keluar. Dari kita nyari sendiri. Cari referensi. Kalau buat Ica? Sama Kak, lebih banyak mencari sendiri Kak, karena sumber dari dosen itu kan terbatas dan kita dituntut untuk bisa mencari sendiri. Jadi biasanya memang mencari e-book di internet gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah saudari semuanya pernah menggunakan ICT dalam pembelajaran baik di kelas maupun di luar kelas? Pernah pasti pernah ya. Pernah, karena itu kayak kebutuhan primer kita ya. Apalagi kita sebagai mahasiswa yang udah Gen Z lah ibaratnya. Nah, kalau udah pernah berarti ya. Nah, kalau pernah, sejauh mana dan bagaimana yang dampak yang saudari rasakan pada saat sekarang? Mungkin Ica dulu. Oke, kalau untuk Ica sendiri Kak, sejauh mananya sudah lumayan jauh ya Kak, karena setiap hari kita memang menggunakan teknologi itu di dalam apapun yang kita kerjakan, bahkan tidak hanya perkuliahan gitu, tapi terkhusus perkuliahan. Di sana sudah sampai untuk mencari sumber, membuat tugas, atau mungkin mencari sumber-sumber baru. Mungkin semuanya sudah di sana ya Kak, jadi sudah sangat jauh, sudah menggunakan banyak situs juga, dan juga sudah menggunakan AI karena sekarang sudah banyak AI kan Kak.
Kalau Mary sama sih Kak, karena ya itu kan kebutuhan sehari-hari ya, apalagi mahasiswa kayak kita, apalagi semenjak COVID ya, apalagi karena dari COVID tuh emang mulai terjunnya kita ke dunia itu gitu kan. Jadi ya pasti bakal menguasai, maupun baik di dalam lingkungan perkuliahan ataupun di luar, pasti sangat menguasai yang pasti. Pasti sangat jauh ya. Kadang pun kita beli makanan aja, belanja, menggunakan online semuanya, sangat-sangat simpel sekali. Nah, bagaimana harapan yang saudari kedepannya ingin pembelajarannya seperti apa yang dapat membantu mengurangi kesulitan belajar selama perkuliahan? Kalau Mary mungkin lebih banyak praktek dan ketemu sih kalau menurut Mary, karena kalau jujur apalagi semester ini ya, semester lalu juga kayak lebih sering daring, sebenarnya agak sulit juga untuk memahamin materi, jadinya kayak lebih gampang nangkap materi ketika dosen tuh menjelaskan secara langsung bertemu tatap muka secara di dalam kelas yang benar-benar terasa real. Iya, karena kan sekarang COVID udah reda ya, jadi gak mungkin kita harus terus-terusan daring gitu loh, kan capek. Sama aja kayak nggak kuliah gitu, ngerasa kayak habis selesai buka laptop ya udah baring lagi gitu, sama aja ngerasanya ya udah biasa aja gitu, nggak ada sensasi yang berbeda. Iya. Kalau untuk Ica sendiri sama Kak, karena kan kami memang sekelas dan emang selama 4 semesternya kayaknya kebanyakan daring daripada luring, jadi kualitas belajar kita juga semakin menurun. Misalnya dalam seminggu itu kita cuma pertemuan 2 kali kan Kak, jadi ada sisa 5 hari itu kita yang cuma di rumah aja, apalagi dengan lingkungan yang emang semuanya daring gitu, jadi pasti di rumah aja gitu, membuat kita lebih malas gitu. Dan sel-sel otak yang harusnya produktif tuh gara-gara lebih banyak istirahatnya jadi tidak produktif lagi gitu Kak. Jadi harapan saya ke depannya semoga lebih banyak luring dan memang lebih banyak tugas tuh yang memang bereksperimen atau uji coba secara langsung, jadi kita tahu dan akan lebih lengket gitu di otak karena kita mencoba. Nah, untuk fakultas dan universitasnya nih, nah bagaimana harapan dari saudari terhadap fakultas dan universitas kita untuk membantu kesulitan dalam belajar? Oke, kalau dari saya sendiri Kak, yang pertama untuk MKU ya Kak, MKU kan ini masih 100% daring ya, jadi saya sangat ingin gitu diadakan, kalaupun tidak bisa 100% kita lakukan luring, bisa lah itu mungkin sekali apa 2 kali kita melakukannya secara luring, biar kita juga kenal dengan teman-teman satu MKU kita, karena sejauh ini hampir tidak ada yang dikenal dari teman sekelas itu Kak, yang cuma kenal nama tapi bentuknya kita nggak tahu, dia orangnya seperti apa kita tidak kenal. Kemudian diharapkan juga dibuat ruang-ruang belajar gitu Kak. Sekarang kan di kampus kita udah ada meja, ada baiknya ditambah lagi gitu, karena sekarang kan masih sangat terbatas, dan lagi mungkin dapat diberikan kegiatan-kegiatan yang bisa mendorong mahasiswa agar lebih semangat lagi belajarnya, dan mungkin fasilitas lainnya. Untuk Mary fasilitas sih Kak, apalagi kalau kita kan kampusnya jauh ya, cabang ya, jadi kalau untuk ke bawah tuh sebenarnya agak jadi masalah sedikit gitu. Apalagi kalau misalnya cara rame-rame, gak mungkin dong kita kayak pergi sendiri-sendiri gitu, maunya ya bareng gitu, seenggaknya kayak ya transportasi gitu loh Kak, butuhnya untuk kampus, iya biar bisa ngerasain gitu loh ke bawah rame-rame gitu, bener-bener rame-rame gitu, satu bus, nggak dipisah-pisah gitu loh. Intinya itu aja sih Kak. Apalagi pas ada MKU, kita lebih tawar kita dari cabang butuh kendaraan yang kayaknya bagus sih kalau ada bus kampus. Iya, bus kampus juga untuk bolak-balik ya. Soalnya di universitas sana kayaknya ada juga bus kampusnya kan, cuman mungkin kita belum kedapatan di situ gitu. Mungkin nunggu dulu sekarang udah ada Winter Mars kita mungkin ada waktunya ya. Perlahan-lahan ya. Iya. Nah, apakah saudari
merasakan cemas atau tertekan jika mengalami kesulitan dalam belajar, dan bagaimana cara saudari untuk mengatasinya? Kalau Mary, kalau dibilang tertekan sih nggak terlalu ya. Kalau cemas nggak juga, kayak stabil aja. Mungkin kalau untuk mengatasinya ya selesain yang emang tugas kita gitu. Jadi jangan ditumpuk-tumpuk karena itu buat capek pikiran, capek badan gitu kan. Jadi kayak ngerasa beban, itu tugasnya jadi beban. Maunya langsung dapat tugas hari itu ya selesaiin hari itu, nggak ditumpuk-tumpuk gitu. Kalau untuk itu sendiri Kak, kalau dari mata pelajarannya, mata kuliahnya, insya Allah enggak sih Kak, tapi lebih mungkin dari cara belajarnya atau mungkin pada satu kelompoknya gitu. Terus cara untuk menanggulanginya biasanya kalau misalnya ini tugas individu ya Kak, atau mungkin pelajaran ini tidak mudah dicerna gitu, jadi caranya emang minta tolong ke teman yang lebih paham biar bisa menjelaskan ke kita, jadi kita berdiskusi. Tapi kalau misalnya bentuknya itu tugas kelompok ya kita coba komunikasikan lagi gitu Kak. Nah, dalam perkuliahan ini apakah saudari ada pengaruh keluarga maupun dari teman-teman saat mengalami kesulitan dalam belajar? Pengaruh dalam keluarga? Iya, maksudnya kan Mary ada kesulitan belajar ini. Misalnya kayak ada nggak pengaruh dari keluarga atau teman-teman? Misalnya ditolong, kayak tadi belajar kelompok. Iya. Kalau Mary, jujur Mary memang kadang lebih sering minta tolong ke kakak sepupu sih Kak, karena mungkin karena dia lebih ngerti juga kan, jadi Mary kadang kalau misalnya ada kayak tugas proposal, esai, karena dia lebih sering berkecimpung dalam hal-hal yang kayak gitu, jadi Mary lebih banyak belajar sama kakak sepupu Mary dan dibantu dan dikasih tahu ini loh step by stepnya gitu. Jadi alhamdulillah tertolong banget. Sama Kak, cuman kalau dari kan dia lebih ke keluarga, kalau Ci biasanya tuh lebih meminta support kepada teman-teman Kak. Dan kalau misalnya dari keluarga yang didapat tuh biasanya support berupa emosional aja gitu, jadi jangan terlalu dipikirin atau bukannya belajar semangat gitu kan. Cuman kalau misalnya support secara tugas kita biasanya sama teman gitu, diajarkan caranya step by step sampai mengerti gitu sih Kak. Saudari Senin ini apakah di dalam perkuliahan ini mengikuti suatu organisasi? Kalau Mary belum sih Kak. Kalau Ica ya. Ica coba. Kalau Ica? Kalau Ica ada Kak. Nah, pasti kalau kita mengikuti organisasi itu pasti mengalami suatu lebih sibuk ya dari mahasiswa-mahasiswa lainnya. Misalnya kayak ada organisasi ini pasti akan melakukan suatu kegiatan ini. Nah, untuk itu bagaimana cara saudari Ica untuk membagi waktu antara belajar dengan mengikuti organisasi tersebut? Jadi kalau misalnya caranya itu Kak, kan kita nih terutama mahasiswa PSD nih kebanyakan daring kan Kak, lebih banyak waktu santai dan free kita. Jadi di waktu santai itu saatnya kita untuk membuat semua tugas atau belajar gitu Kak, jangan ditunggu sampai mepet dulu. Tapi hal ini kayaknya masih belum bisa dilakukan secara 100% untuk diri saya sendiri Kak, dan lebih sering dikerjakan kayak kepepet gitu Kak. Tapi alhamdulillah tapi alhamdulillah sejauh ini semuanya bisa terkejar aja gitu Kak. Intinya ya kita berusaha menyiapkan waktu ini khusus untuk buat tugas saja gitu, dan ya kembali lagi kita lihat mana yang lebih penting dulu. Oke. Nah, selanjutnya ini mungkin pertanyaan terakhir. Nah, bagaimana cara saudari yang dilakukan agar motivasi belajar bisa berjalan dengan baik dan dalam menyelesaikan tugas kuliah tersebut? Pak Caka, sebenarnya motivasi belajar kita pasti maju mundur kan Kak. Ada banyak motivasinya, misalnya dari orang tua juga kan, orang tua sudah membiayai kita sejauh ini, jadi kadang mikir masa kita mau main-main kuliahnya. Terus juga kadang dari dosen juga Kak, karena waktu itu saya pernah benar-benar
malas gitu ya Kak, hilang motivasi gitu untuk beberapa saat, terus tiba-tiba dosen ngasih motivasi dan mengatakan kayak gini loh caranya biar kita bisa semangat lagi gitu. Terus saya juga dari kayak gini, dari nol terus udah kayak gini, jadi kita terpacu gitu lah Kak. Terus juga dari lingkungan, dari teman, atau kadang kita lihat orang yang lebih hebat dari kita, itu juga membuat terpacu untuk bisa kayak mereka gitu. Dia bisa, kenapa kita tidak bisa? Pasti kayak gitu. Iya betul. Kalau Mary sama sih Kak, karena ya kalau Mary sendiri ya dari lingkungan dulu sih. Karena Mary tipe orang yang selalu ngikut sama lingkungan. Kalau lingkungan Mary nggak mendukung untuk hal-hal kayak gitu, pasti Mary juga ikutan. Makanya Mary kayak memilih lingkungan yang benar-benar mendukung hal-hal kayak gitu, jadi lebih termotivasi. Alhamdulillah juga ketemu sama teman-teman yang lumayan memotivasi Mary ya, apalagi ketemu sama banyak orang-orang baru yang emang bener-bener memotivasi sampai sekarang sih Kak. Kayaknya lingkungan dulu sih, baru yang lain-lainnya. Mungkin sekian yang pertanyaan yang saya dapat ajukan kepada saudari sekalian. Mohon maaf jika terdapat kesalahan, dan terima kasih juga karena saudari semua telah bersedia untuk meluangkan waktunya, dan semoga ini bisa bermanfaat untuk tugas mata kuliah saya. Amin. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Mary dan Isha. Terima kasih kembali Kak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada saudari karena saudari telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber saya. Dimana pada wawancara hari ini, adapun tujuan saya melakukan wawancara yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Statistik Pendidikan. Dimana wawancara ini yang akan dilakukan bertujuan untuk mendiagnosa kesulitan belajar pada mahasiswa tingkat universitas. Nah, sebelum memulai ke pertanyaan, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Sebelumnya, memperkenalkan saya Azizah Syayatul dengan NIM 21129176 dari Universitas Negeri Padang dengan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan, saya juga mau mengenali saudari terlebih dahulu. Untuk itu, saya minta kepada saudari memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kepada saudari dipersilakan. Terima kasih kepada saudara. Senang atau berkenalan dengan saudari. Perkenalkan, nama saya Nang Krisdianti dari Universitas Darmas Insya dari Fakultas Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Sebelumnya, Endang berasal dari mana? Saya berasal dari Darmasraya. Oke, dari Darmasraya. Nah, untuk saudari, mungkin di dalam wawancara ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang nanti akan saya ajukan. Baik. Nah, adapun pertanyaan pertama, sebelum itu berarti saudari sekarang sudah menempuh pendidikan di perguruan tinggi selama 3 tahun kurang lebih ya? Iya, betul sekali. Nah, berarti sekarang semester 6. Iya. Nah, adapun pertanyaan yang akan saya ajukan yaitu yang pertama, selama beberapa tahun mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan ini, menurut saudari, mata kuliah apa yang saudari rasa untuk sulit dipahami selama duduk di bangku perkuliahan?
Ya mungkin namanya proses belajar ya, pasti akan merasakan mana yang tidak. Tapi yang saya rasakan itu mata kuliah yang sulit saya pahami adalah di semester 6 ini, yaitu mata kuliah evaluasi pelajaran. Mana mata kuliah ini banyak sekali menerangkan tentang bagaimana cara kita untuk mengevaluasi yang akan diaplikasikan untuk peserta itu cara membuat aplikasi Excel bukan nilai rata-rata dari jumlah benar yang soal yang dipaparkan dalam pembelajaran. Mungkin itu mata kuliah yang sulit saya. Oke, berarti mata kuliah yang menurut saudari sulit pahami sekarang yaitu pada semester sekarang yaitu tentang evaluasi pembelajaran. Benar. Tadi saudari sudah menyebutkan beberapa alasan yang menyebabkan mata kuliah itu sulit dipahami. Nah, mungkin kalau untuk nilainya berarti untuk semester karena semester sekarang masih berjalan berarti belum ada hasil akhirnya, begitu saudari? Iya, betul, belum ada hasil akhir. Oke. Ini untuk semester sekarang saudari sudah berapa persen jalan untuk semester sekarang, saudari Endah? Gimana, bisa diulangi lagi? Untuk UAS-nya dilaksanakan kapan, saudari? Oh, kalau UAS kemungkinan di bulan gimana? Bisa diulangi? bulan 7. Oh, oke, baiklah. Nah, karena belum diketahui nilainya, maka saya akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kan dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran ini saudari mengalami kesulitan. Nah, bagaimana cara yang saudari lakukan untuk mengatasi atau mengurangi kesulitan dalam mata kuliah tersebut? Bisa saudari jelaskan? Ya, mungkin saya banyak cari referensi, misalnya itu bisa saja berdiskusi dengan teman, atau bisa saja saya melakukan langsung kepada dosen yang sedang menjelaskan kuliah tersebut. Kalau misal itu dalam berdiskusi saya masih mengalami kesulitan belajar, bisa saja saya mencari tutor lain yang bisa untuk menghilangkan rasa kesulitan dalam mata kuliah tersebut. Oke, baik. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, tadi itu cara yang saudari lakukan untuk mengurangi kesulitan. Nah, adapun pertanyaan saya selanjutnya, bagaimana strategi belajar yang saudari lakukan, yaitu baik di kelas maupun di rumah? Apa yang saudari lakukan? Ya, kalau strategi belajar di kelas atau di kampus dengan di rumah itu otomatis sangat berbeda ya. Kalau strategi belajar kampus itu menurut saya cukup efektif, apalagi kalau mendapatkan dosen itu cara terangkan atau proses pembelajarannya itu sangat asik. Apalagi saya kan jurusan guru sekolah dasar, di situ banyak sekali dosen yang menerapkan strategi pembelajaran yang menarik, sehingga kami itu sangat antusias, sangat senang dalam melakukan proses pembelajaran di dalam kelas. Contohnya saja, bisa saja dosen ini melakukan esbooking saat di pertengahan kuliahan. Sehingga saat kuliahan kita tidak mudah mengantuk. Nah, kalau strategi belajar saya di rumah, itu beraneka ragam. Terkadang kita belajar itu kalau di rumah mengalami kemalasan.
Jadi mungkin strategi yang saya lakukan itu, saya jauhkan dulu dari HP. Karena terkadang kalau sudah memegang handphone, itu membukanya seperti TikTok, IG, dan yang lain sebagainya. Iya. Selain itu, mungkin kita membuat dulu. Misalkan bisa membagi waktu, maksudnya jam segini untuk kita beristirahat dan jam segini kita untuk melakukan belajar. Oke. Mungkin itu saja. Oke, baik. Terima kasih. Nah, berarti yang saudari lakukan yaitu membuat schedule jadwal untuk membagi waktu. Seperti itu ya? Ya. Nah, selanjutnya kan di dalam perkuliahan itu guru akan memberikan suatu referensi juga dalam perkuliahan kita nantinya. Yang dimana mungkin saja referensi itu kurang untuk kita pahami. Nah, adakah saudari menggunakan buku referensi tambahan yang dicari sendiri, bukan yang diberikan oleh dosen tersebut? Iya. Kalau referensi otomatis banyak ya. Jadi selain yang diberikan oleh dosen, kami juga cari referensi lain. Seperti mencari buku di perpustakaan. Selain itu bisa saja mencari di internet. Lalu sekarang kan banyak nih buku-buku elektronik. Nah, di sana kami mencari referensi di buku elektronik. Selain itu, di Darmas sudah dibangun perpustakaan daerah. Jadi kami bisa berkunjung ke situ jika referensi yang diberikan oleh dosen itu kurang. Oke, bisa dipahami. Nah, pastinya saudari sudah menggunakan ICT dalam pembelajaran baik di kelas maupun di luar kelas kan? Apakah itu benar? Iya. Sudah pasti. Benar. Ya, sudah pasti ya. Soalnya pada saat sekarang saja kita sudah menggunakan ICT dalam melakukan wawancara ini. Nah, iya, betul kan. Nah, kalau tadi pernah kan, nah sejauh mana dan bagaimana dampak yang saudari rasakan dari adanya ICT ini dalam kehidupan kita sekarang? Kalau ditanya sejauh mana, mungkin setiap hari kita menggunakan ICT ya. Benar sekali. Iya. Kalau dampaknya itu sangat banyak. Dampaknya ada yang dampak yang positif, ada yang dampak yang negatif. Kalau dampak positif yang saya rasakan, dengan menggunakan ICT ini bisa mempermudah kita dalam melakukan proses pembelajaran. Seperti misalkan kalau kita malas mencari referensi ke perpustakaan gitu, nah kita bisa menggunakan ICT untuk mempermudah kita melakukan tugas kuliah. Oke. Kalau dampak negatifnya mungkin ya tergantung kita ya menggunakan ICT itu gimana. Dampak negatifnya mungkin sering menimbulkan kemalasan dalam belajar. Benar sekali. Kalau udah sering buka handphone misalnya pasti kayak malas ngerjain tugas, ya biarlah ntar aja soalnya deadline-nya masih lama kayak gitu. Betul sekali. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, bagaimana harapan saudari ke depannya dalam pembelajarannya, seperti apa yang saudari inginkan dalam perkuliahan saudari, dan pembelajarannya seperti apa yang dapat membantu mengurangi kesulitan belajar saudari selama perkuliahan? Ya, mungkin harapan itu dalam proses pembelajaran di kelas, pengennya itu pembelajaran yang mengasihkan. Kayak misalnya dosen itu tidak boleh memaksa kita atau mendeadline tugas itu harus hari ini dikumpulkan. Artinya proses pembelajaran itu harus sesuai dengan kebutuhan dari mahasiswa. Jadi ketika
cukup selama saya kuliah emang cukup mengasihkan, cuman harapannya proses pembelajaran itu dititikkan. Misalnya itu saat dosen menerangkan itu harus memperhatikan mahasiswa lainnya seperti yang sedang seasma kafe, yang mengobrol gitu. Jadi selain dosen itu fokus menjelaskan, dia juga harus memperhatikan karakter dari mahasiswa itu seperti apa, sehingga proses pembelajaran akan berlangsung dengan lancar. Mungkin itu harapan saya. Oke. Berarti harapan saudari yaitu semua dosen tuh kayak memperhatikan semua mahasiswanya ikut berkontribusi atau tidak dalam proses perkuliahan. Ya, betul sekali. Nah, menurut saudari, apakah ada harapan lain yang saudari harapkan dari fakultas ataupun universitas saudari untuk membantu saudari dalam menghadapi kesulitan dalam belajar ini? Ya, mungkin yang saya rasakan selama kuliah di Universitas Darmas Indonesia, atau sering dikenal dengan Undari, itu sudah cukup memuaskan karena di situ fasilitasnya sudah memadai. Selain itu, dosennya juga memberikan arahan yang cukup baik kepada mahasiswanya. Jadi harapannya itu semoga saja kampus saya ini menjadi kampus yang bisa memberikan masa depan kepada mahasiswanya itu yang lebih baik. Oke. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kan tadi saudari ada kesulitan belajar dalam mata kuliah, evaluasi pembelajaran. Nah, di dalam menghadapi kesulitan tersebut, apakah saudari merasakan cemas atau tertekan jika mengalami kesulitan belajar tersebut? Iya, kalau cemas, pastinya cemas ya. Iya. Bagaimana nggak cemas gitu loh. Jadi orang-orang saja bisa memahami mata tersebut, tetapi saya kok merasa kesulitan. Kalau cemasnya otomatis cemas. Orang bisa, kenapa saya tidak bisa gitu. Oke. Nah, bagaimana biasanya cara yang saudari lakukan untuk mengatasi kecemasan tersebut? Ya, mungkin saya setelah selesai mata kuliah tersebut, saya bertanya ada teman mengenai mata kuliah yang sudah berjalan. Jadi kecemasan saya itu bisa dibantu oleh teman yang memahami mata kuliah tersebut. Jadi bisa saling sharing atau berdiskusi. Oke. Nah, dalam menghadapi kesulitan belajar ini, apakah terdapat pengaruh baik itu dari keluarga atau teman-teman saudari pada saat menghadapi kesulitan pembelajaran tersebut? Kalau dari teman mungkin ada. Kalau dari keluarga kayaknya jadi dari faktor teman yang lebih dominannya. Oke. Berarti faktor teman yang lebih banyak ya kalau dalam mengatasi kesulitan dalam mata kuliah tersebut. Iya. Nah, bagaimana cara yang saudari lakukan agar motivasi belajar saudari bisa berjalan dengan baik dalam menyelesaikan tugas kuliah tersebut? Gimana, bisa diulang lagi pertanyaannya? Oke, sebentar. Nah, bagaimana cara yang saudari lakukan agar motivasi belajar saudari bisa berjalan dengan baik dalam menyelesaikan mata kuliah tersebut? Bisa? Ya, kalau caranya banyak sekali ya. Misalnya itu bisa saja suasana belajar yang tidak gampang jenuh. Selain mencari suasana,
kita juga bisa membuat target yang ingin kita capai. Nah, kita sudah mempunyai target yang ingin kita capai, otomatis kita akan lebih semangat lagi untuk melakukan proses pembelajaran atau menyelesaikan mata kuliah tersebut. Nah, selain itu, bisa saja kita mencari bantuan. Mencari bantuannya itu ya itu melalui si teman atau bertanya langsung kepada dosen. Mungkin itu. Berarti mohon maaf sebelumnya. Berarti perkuliahan di kampus saudari sudah 100% dilakukan secara luring, seperti itu saudari? Iya, betul sekali. Soalnya di kampus kami masih bagaimana ya? Masih banyak terdapat perkuliahan daring. Jadi permasalahan kami mungkin karena perkuliahan dilaksanakan secara daring gitu, menyebabkan kami kesulitan. Nah, untuk ya kalau kami sudah melakukan Oke. Nah, untuk pertanyaan terakhir mungkin apakah saudari pernah mengikuti organisasi selama perkuliahan ini? Pernah. Saya mengikuti organisasi B. Selain itu, Hima Prodi PGSD. Ya, mungkin itu saja organisasi yang saya ikuti. Oke. Nah, kan biasanya anak-anak organisasi itu kebiasaannya aktivitasnya lebih sibuk lah dibandingkan dengan mahasiswa-mahasiswa lainnya yang tidak mengikuti organisasi. Nah, bagaimana cara saudari lakukan dalam mengolah waktu mungkin terhadap antara organisasi dan dengan perkuliahan saudari? Ya, mungkin membagi waktu dengan organisasi itu cukup sulit ya. Tapi di sini yang pernah saya lakukan ketika kita melakukan organisasi, kita kan ke organisasi dulu. Dan kita melaksanakan kuliah, kita fokuskan ke kuliah dulu. Ketika akan melaksanakan rapat organisasi di jam mata kuliah, izin untuk tidak mengikuti rapat. Karena menurut saya yang lebih penting itu mata kuliah. Kalau rapat organisasi mungkin bisa saja bertanya kepada rekan-rekan yang lain. Dan membagi waktu antara tugas dengan organisasi itu tergantung kitanya membagi waktu. Kalau saya terkadang kalau tugas itu banyak, kadang di pelaksanakan organisasi itu saya mengerjakan tugas kuliah. Jadi walaupun waktunya terbagi antara organisasi dengan tugas mata kuliah, bisa saja. Jadi kalau sedang rapat gitu, saya mendengarkan dulu rapat dari organisasi. Jadi kita sudah melakukan sharing-sharing gitu, nah saya fokus ke tugas kuliah. Jadi tergantung kita saja mengatur waktu antara organisasi dan mata kuliah. Berarti saudari Endang mendahulukan mana yang lebih penting, yaitu kalau jadwal perkuliahan dempet sama organisasinya, berarti Endang dahulukan yang perkuliahannya, baru untuk melakukan organisasinya. Nah, mungkin cukup sekian pertanyaan saya pada wawancara hari ini, di mana saya berterima kasih banyak kepada saudari Endang karena telah bersedia meluangkan waktunya dan bersedia menjadi narasumber saya pada wawancara hari ini. Iya, terima kasih kembali. Nah, mungkin sekian saya sudahi dengan semoga wawancara kita hari ini bisa bermanfaat bagi saya untuk memenuhi mata kuliah saya ini, dan saya ucapkan terima kasih kembali kepada saudari Endang. Nah, saya mungkin hanya itu. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Putri Adrian karena telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber saya pada hari ini. Nah, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Aziza Ciatul dengan NIM 21129176, di mana wawancara ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu statistik pendidikan, yaitu dalam Mendianoksa, kesulitan belajar yang dihadapi oleh mahasiswa. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan, saya ingin Saudara Putri untuk memperkenalkannya terlebih dahulu. Pada Putri dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Putri Adrian, NIM 21129094. Saya mahasiswa dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Alamat itu di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Oke. Nah, di sini pada wawancara kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang nantinya akan Saudari Putri jawab. Nah, adapun pertanyaan pertama yang ingin saya ajukan yaitu mata kuliah yang menurut Saudari Putri sulit pahami selama perkuliahan ini. Mata kuliah yang paling sulit menurut saya itu mata kuliah coding, pengantar coding. Karena beberapa faktor yang menyebabkan itu menurut saya merasa sulit. Yang pertama itu kami dari awal sampai akhir itu belajarnya mandiri. Dosennya tidak pernah masuk, kami tidak mengenal bagaimana dosennya. Kemudian ketika memberikan materi pun kami tidak presentasi kelompok, tidak ada penugasan makalah maupun bikin PPT. Kami hanya belajar mandiri, mengerjakan tugas-tugas yang ada di e-learning, kemudian diupload. Jadi kayak hanya sebatas mengerjakan tugas, tapi mungkin kami tidak paham apa yang kami kerjakan karena juga tidak ada arahan dari dosennya gitu. Berarti emang satu kali pun tidak pernah masuk Bapak tuh. Palingan cuma ngasih tugas lewat pemberitahuan di grup WA, habis itu diarahkan untuk ke e-learning, itu aja. Kalau untuk nilai mata kuliahnya itu bagaimana, Bu? Alhamdulillah Aman berarti ya? Aman. Bagaimana perasaan Ibu setelah menerima nilai itu? Apakah terkejut atau bagaimana? Kalau kita menerima nilai A pasti senang. Kan, cuman ya itu heran kan, misalkan entah yang kita buat tuh benar atau tidaknya kita nggak tahu kan, tapi kita dapat nilai A. Jadi seharusnya kan adalah sedikit atau sekali atau minimal sekali atau 2 kali Bapak tuh masuk kan. Benar-benar nggak ada. Jadi kayak menerima nilai A, ya alhamdulillah diterima gitu kan. Nah, pertanyaan selanjutnya, kan tadi Putri merasa kesulitan dalam mata kuliah pengantar coding. Nah, bagaimana yang sudah Saudari lakukan untuk mengurangi kesulitan tersebut? Untuk mengurangi kesulitan, yang pertama pasti itu bertanya ke teman kan. Kalau teman-teman dari kelas lain mungkin tidak mengalami hal yang sama, mungkin mereka dosennya ada masuk, mungkin caranya ya dengan bertanya kepada teman ini caranya gimana. Kemudian yang kedua sudah pasti itu lihat dari YouTube gitu kan, lihat dari internet bagaimana cara pengerjaannya, mungkin gitu. Oke. Nah, selanjutnya pertanyaannya yaitu strategi apa yang biasanya Saudari Putri lakukan dalam belajar, baik itu di kelas maupun di rumah, dalam mengatasi kesulitan tersebut? Strategi belajar, kalau menurut pribadi belajar tuh kalaupun lebih nangkapnya itu dari pagi, mulai dari habis salat subuh sampai memaksimalkan tugas tuh sampai batas waktu sore maghrib. Jadi kayak misalkan dari pagi sampai sore itu sampai maghrib itu udah berkutat dengan tugas dan belajar. Jadi kalau malam sehabis maghrib tuh kayak me time lagi, ibadah kita, terus me time kita,
pokoknya mengerjakan yang udah gak berkaitan dengan tugas lagi. Dan batasnya pun paling jam 10 udah tidur lagi. Oke. Berarti itu tuh biasanya ikut kerjain di rumah kan. Nah, kalau untuk strategi belajar di kelas biasanya Putri lakukan seperti apa? Kalau di kelas, di kampus tuh aktif berdiskusi kan. Kalau kita di PGSD metode belajarnya udah pasti diskusi kan, diskusi, presentasi, PPT, udah pasti tuh harus aktif dalam diskusi, baik itu menambahkan materi, bertanya jawab, menambahkan pertanyaan gitu kan, harus memaksimalkan yang ada, memaksimalkan jadwal perkuliahan dengan baik. Oke, berarti ikut Putri aktif dalam perkuliahan. Seperti itu cara yang strategi yang Putri lakukan di kelas. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, adakah saudari Putri menggunakan buku referensi tambahan yang maksudnya itu yang dicari sendiri, bukan cuma dari dosen? Kalau dari dosen sendiri emang jarang atau nggak ada ya ngasih buku. Palingan kita kalau mau cari referensi sendiri pasti ke perpus kan, ke perpustakaan tuh. Kalau syaratnya kan harus jadi anggota perpus, harus punya kartu perpustakaan. Jadi kalau sumber referensi, kalau nggak dari internet, kalau dari internet kan kadang juga nggak selalu benar kan. Palingan yang benar tuh dari jurnal. Terus kalau mau lebih pasti hasilnya tuh pasti dari buku-buku di perpustakaan. Nah, selanjutnya tuh apakah pasti ikut saudari Putri sering menggunakan ICT dalam pembelajaran baik di kelas maupun di luar kelas? Benar? Nah, menurut saudari Putri, bagaimana dampak yang Putri rasakan selama ikut menggunakan ICT tersebut? Dampak yang terasa pasti lebih mudah dan lebih bermanfaat, karena dari SMA mungkin kita udah ada sedikit-sedikit kan diajarkan mengenai ICT, teknologi, tapi yang presentasi sendiri itu menggunakan PPT itu belum pernah kami pas di SMA. Waktu corona pun kami menggunakan ICT cuman sebatas Zoom, terus guru menerangkan, kami menanggapi, belum ada kami yang pakai PPT. Jadi kayak semenjak kuliah tuh sudah lumayan lah ilmu yang didapat dari ICT itu, penggunaan PPT, media gitu kan. Berarti banyak dampak negatif yang didapatkan dari penggunaan ICT. Ya, dampak positifnya. Ya, dampak positifnya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, dari ini, apa harapan saudari Putri ke depannya? Ingin pembelajarannya seperti apa, dan pembelajaran yang dapat membantu mengurangi kesulitan belajar selama perkuliahan? Harapan yang pertama tuh dari segi dosen sih, kalau bisa pembelajaran tuh selagi dosennya masih bisa diusahakan tuh dimaksimalkan luring, karena kan kita kalau daring tuh tidak tahu dosen tuh ada yang nutup kamera lah, off cam, tadi sebalik itu mereka ngapain. Terus kalau intinya kalau tidak ada pemberitahuan daring dari kampus atau dari rektor, mungkin dosen bisa memaksimalkan untuk luring gitu kan. Nah, apakah saudari Putri ini yang saudari harapkan dari fakultas dan universitas untuk membantu kesulitan saudari dalam kegiatan pembelajaran? Yang diharapkan mungkin ketersediaan buku-buku di perpustakaan tuh harus lebih lengkap lagi sih, karena kan beberapa mata kuliah, salah satunya misalkan itu di mata kuliah penulisan karya ilmiah. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana harapan saudari Putri ke depannya? Ingin pembelajarannya seperti apa yang dapat membantu mengurangi kesulitan belajar selama perkuliahan ini? Kalau dari saya pribadi, kesulitan tuh
harapannya semoga perpustakaan tuh lebih dibenahi, kayak ketersediaan buku-buku yang ada di perpustakaan tuh kalau bisa lebih diperhatikan, karena banyak buku-buku yang kita cari tapi nggak ada gitu, karena sementara kayak penugasan misalnya salah satu mata kuliah ada penulisan karya ilmiah. Waktu itu tuh pernah cari materi buku tentang materinya membaca permulaan, tapi emang nggak ada di kampus, kayak apalagi kita di kampus cabang gitu kan, entah itu di kampus pusat ada atau enggak juga nggak tahu gitu kan. Mungkin itu sih harapannya, ketersediaan buku-buku di perpustakaan lebih memadai lah untuk kita mahasiswa, apalagi kita di sini kan PGSD mahasiswanya banyak gitu, kita penyumbang mahasiswa terbesar. Tunggu Put, itu kok harapan untuk apa tadi kan? Fakultas dan universitas? Salah pertanyaanku. Nah, bagaimana harapan saudari dari fakultas maupun universitas dalam membantu kesulitan belajar saudari? Kalau menurut pribadi tuh harapannya semoga perpustakaan tuh dibenahi gitu, karena ketersediaan buku-buku yang ada di perpustakaan tuh lebih memadai untuk kita mahasiswa, apalagi kita di kampus cabang gitu, karena walaupun kita di kampus cabang kan tetap ada perpustakaan. Nah, ketersediaan bukunya tuh kalau bisa lebih memadai, jadi kayak meskipun kita di cabang jadi nggak harus ke pusat gitu kan, karena mahasiswa di sini juga nggak bisa dibilang sedikit gitu kan. Kita mahasiswa PGSD penyumbang terbanyak, jadi ini ibaratkan kampus yang lumayan besar juga gitu kan, walaupun letaknya di cabang. Jadi kayak harapannya semoga lebih memadai lah buku-buku yang ada di perpustakaan kan. Dalam mata kuliah tuh pasti ada dosen yang mengharuskan cari buku referensi, jadi semoga fakultas dan universitas tuh lebih memperhatikan, tidak hanya di pusat gitu. Berarti harapan Iput terhadap fasilitas kampus yaitu adanya perpustakaan yang memadai. Nah, kalau kan tadi Iput ada tuh kesulitan belajar terhadap mata kuliah pengantar coding. Nah, apakah saudari Putri ini merasakan cemas atau tertekan jika mengalami kesulitan belajar tersebut? Cemas pasti ya, karena kan dosen nggak pernah masuk gitu, karena yang dalam pikiran pasti nilai nanti kan, yang akan dikorbankan tuh nilai, terus merasa kayak setiap minggu tuh ngerasa jadi beban di mata kuliah itu, walaupun dosennya nggak masuk, tidak ada ketakutan terhadap dosen, tapi kita takut terhadap nilai kita nanti gitu kan. Apalagi itu setiap hari apa ya waktu itu, kalau tidak salah setiap hari Selasa itu pengantar coding, udah cemas, takutnya tidak terjawab semua pertanyaan-pertanyaan, karena kan yang dikasih sama bapak tuh cuman pertanyaan-pertanyaan terus dijawab, dikirim ke e-learning kan. Sebenarnya bisa aja kayak kita jawab asal gitu karena, tapi takutnya nanti berimbas gak ke nilai gitu. Tugasnya banyak, susah, pengarahan tidak ada, mau bertanya ke dosennya tidak pernah masuk. Terus bagaimana cara saudari Putri mengatasi hal tersebut biasanya? Bagaimana? Saya mengatasi, yang pertama pasti bertanya ke teman, karena mungkin mereka yang dari kelas lain itu ada dosennya masuk menjelaskan, jadi mungkin mereka lebih paham gitu kan. Jadi kita bisa tanya ke teman, mungkin mereka paham atau ada dijelaskan sama dosennya. Kemudian udah pasti cari tutorial di internet, dari YouTube, dari Google gitu. Nah, dalam kesulitan belajar ini apakah ada pengaruh keluarga ataupun dari teman-teman saudari saat mengalami kesulitan tersebut? Pengaruhnya maksudnya untuk memotivasi atau bisa jadi untuk memotivasi? Ada, karena kalau bikin tugas itu kan, kalau misalkan tiba-tiba lagi bikin tugas, lagi mumet-mumet, lagi stuck di situ, terus tiba-tiba misalkan ada telepon dari keluarga, terus pasti kayak nada suara kan berubah gitu kan. Nah, pastilah di situ dikasih motivasi gitu kan. Karena pernah waktu mata kuliah fisika pas di awal-awal
juga nggak ngerti gimana cara ngirimnya, kayak learning susah tuh, pastilah ada mereka membantu gimana cara mengerjakan atau enggak, membantu dari segi motivasi lah gitu. Terus kan tadi ada motivasi dari keluarganya mungkin seperti itu ya. Nah kalau agar motivasi saudari Putri itu selalu, maksudnya tuh bisa berjalan dengan baik dalam menyelesaikan mata kuliah tuh, bagaimana yang saudari Putri lakukan biasanya agar motivasinya tuh meningkat gitu? Mindset sih, misalkan kalau menurut Put, kita udah menjudge ini mata kuliah susah, tidak akan selesai, tidak akan bisa saya kerjakan. Nah itu emang akhirnya kita tidak selesai, tidak mengerjakan. Jadi kayak yang harus dirubah tuh mindset sih, pemikiran kita. Kalau misalkan saya harus kerjakan gimana pun caranya, entah itu harus bertanya ke teman atau cari sendiri atau cari di internet, pokoknya tugas tuh harus selesai gitu, harus dikerjakan, karena siapa lagi yang akan memotivasi kita selain diri kita sendiri gitu kan. Walaupun ada dukungan dari luar, tapi tetap dari diri kita sendiri intinya. Mungkin itu pertanyaan yang saya ajukan kepada saudari Putri, dimana pertanyaan ini yaitu yang dimana saya sebutkan tadi, yaitu bertujuan untuk mendiagnosa kesulitan belajar yang dihadapi oleh mahasiswa. Nah, dengan hasil dari wawancara hari ini semoga bisa bermanfaat untuk mata kuliah saya hendaknya. Terus dan terima kasih juga saya ucapkan kembali kepada saudari Putri karena telah bersedia menjadi narasumber saya. Mungkin sekian untuk pertanyaannya. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudari Iim. Siang, Aziza. Terima kasih sebelumnya karena saudari telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber saya, di mana tujuan saya melakukan wawancara hari ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah statistik pendidikan, yaitu untuk mendiagnosa kesulitan belajar yang dihadapi oleh mahasiswa. Baiklah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Aziza Cayatul dengan NIM 21129176, mahasiswa PGSD dari Universitas Negeri Padang. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan, alangkah baiknya untuk saudari juga memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan saya Mafriani, NIM 21129049 dari mahasiswa Departemen Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Padang. Di sini saya selaku sebagai narasumber dari saudari Aziza. Nah, sebelumnya kalau boleh tahu, Iim ini berasal dari asal tempat tinggal. Asal saya dari pesisir selatan. Oke, berarti asal jurusan SMA yang saya ampuh ketika SMA IPA. Berarti ngambil jurusan PGSD ini Iim dulu linjur. Iya. Nah, baiklah, sekarang saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang nanti saya minta pada saudari Iim untuk menjawabnya. Nah, di mana yang ingin saya tanyakan yaitu ketika saudari Iim melakukan perkuliahan, selama perkuliahan ini, menurut saudari Iim mata kuliah apa yang paling sulit dipahami? Maksudnya tuh mata kuliah yang sudah pernah saya ampuh atau mata kuliah yang sedang saya jalani? Pokoknya menurut saudari Iim sulit pahami, baik itu dari semester awal hingga semester sekarang. Kalau sejauh ini selama saya masuk PGSD, untuk
semester lalu mata kuliahnya tidak terlalu susah sih, pasti ada susahnya tapi tidak terlalu susah. Untuk saat ini mata kuliah yang susah menurut saya itu statistik pendidikan sih. Ada juga susahnya, ada juga mudahnya, tapi lebih banyak susahnya yang Iim rasakan hingga Iya. saat ini. Nah, kira-kira kan tadi Iim, menurut saudari Iim yaitu statistik pendidikan. Nah, apa yang membuat apa alasannya membuat saudari Iim menyebabkan mata kuliah itu sulit dipahami? Alasan saya sih karena mata kuliah ini kan ibaratnya baru belajar di dunia perkuliahan gitu. Ada sih di mata kuliah penelitian pendidikan saat semester 4 kalau nggak salah, tapi tidak mendalam. Jadi pas semester 6 ini agak terkejut gitu, soalnya lebih mendalam kan. Iya. Namanya tuh emang statistik pendidikan lagi, emang mendalam ke statistik, nggak kayak penelitian pendidikan gitu. Apalagi menggunakan aplikasi seperti Iya, itu, aplikasinya tuh susah. digunain. Iya, belum lagi digunain susah, download susah, pokoknya susah. Oke, berarti statistik pendidikan. Untuk nilainya berarti sekarang masih berlangsung ya perkuliahan masih ini, berlangsung. jadi belum diketahui untuk nilai akhirnya. Nah, apakah strategi yang apa yang saudari lakukan untuk mengurangi kesulitan tersebut? Biasanya seperti apa? Strategi yang saya gunakan sih itu lebih ke banyak belajar kelompok gitu. Belajar kelompok. Iya, Oke. soalnya kalau belajar kelompok kan lebih mudah, soalnya Bisa bertanya. Iya, bisa bertanya gitu. Jadi itu strategi yang saudari Iim gunakan dalam mengurangi kesulitan. Itu tuh biasanya untuk di rumah kah atau di sekolah? Di kuliah maksudnya? Di kuliah, Kan di kampus. Iya. Itu tuh strategi itu tuh biasanya Iim gunakan di kelas aja atau di rumah juga? Di kampus ada, di rumah ada juga sih. Tapi lebih banyak di kampusnya, soalnya lebih berinteraksi kan Dengan teman. Kalau untuk di rumah sendiri strateginya bagaimana yang Iim bisa lakukan? Kalau strategi yang saya gunakan di rumah tuh kayak cari itu sih tutorial di YouTube gitu, belajar sendiri gitu. Ya, meskipun nggak dapat juga tapi usaha Tetap aja usaha. ya, gitu. Sampai akhirnya Dapat tapi nggak angka gitu. Oke. Nah, untuk selanjutnya apakah saudari Iim menggunakan buku referensi tambahan yang dicari sendiri dari misalnya dari internet atau perpustakaan seperti itu untuk menghadapi kesulitan belajar itu? Ini berlaku untuk seluruh mata kuliah atau statistik aja? Lebih mendalamnya ke statistik dulu. Kalau saya sih untuk statistik ini sejauh ini belum ada lihat buku referensi di perpus sih. Lebih ke cari-cari jurnal-jurnal gitu. Di internet berarti ya? Iya. Oke. Nah, apakah kalau ini pasti udah pernah ya. Kalau masalah ICT pasti kita sebagai mahasiswa pasti sudah sering menggunakannya. Nah, bagaimana dampak yang saudari rasakan ketika menggunakan ICT ini? Kalau menurut saya pribadi sih ada dampak negatif dan positifnya sih. Tergantung ke kitanya lagi kan, pandai memfilternya gitu. Kalau dampak positifnya sih kita lebih banyak itu mencari info-info, cari referensi lebih banyak jadinya gitu. Lebih mudah juga. Iya, lebih mudah. Kayak YouTube, TikTok pun ada tuh referensi jurnal ada di TikTok, di Instagram pun ada. Tergantung bagaimana kita menggunakan media sosial, media Bagaimana kita menempatkannya Iya. itu
Misalnya kalau cari yang benar-benar bagus pasti ketemunya yang baik-baik. Kira-kira apa harapan yang saudari harapkan ke depannya? Ingin pembelajarannya seperti apa yang dapat membantu mengurangi kesulitan belajar saudari? Harapan saya sih ke depannya agar pembelajaran di dunia perkuliahan itu lebih kondusif gitu. Lebih banyak kuliahnya langsung atau luring lah gitu kan. Tidak daring lagi, karena melihat kondisi kan COVID-19 sudah tidak ada lagi gitu. Karena mungkin efek kenyamanan saat ada COVID jadi terbawa-bawa sampai sekarang. Jadi gitu sih berharapnya pembelajarannya lebih kondusif, lebih banyak prakteknya, soalnya apalagi kita sebagai calon guru kan, kita akan mengajar anak orang gitu. Masa depan anak orang ada di tangan kita gitu. Apalagi saya jujur sebagai calon guru, saya belum dapat mengaplikasikan ilmu-ilmu yang saya dapatkan selama dunia perkuliahan karena daring gitu. Mungkin apalagi universitas orang sudah banyak melakukan perkuliahan secara luring, kayak kenapa orang luring sedangkan kita tidak, dan biasanya kalau daring itu emang membuat kita malas menurut saya juga. Nah, ketika ada mata kuliah yang sulit dipahami tadi, apakah saudari Iim merasakan cemas atau tertekan jika mengalami kesulitannya? Kalau merasa cemas tergantung situasinya sih gitu. Maksudnya tuh kalau kayak misalnya tugas yang sulit, mata kuliah yang sulit dipahami itu kayak ada waktu deadline-nya, ya sih cemas, tapi nggak langsung cemas gitu. Selagi berusaha pasti. Iya, tenang dulu. Soalnya kalau cemas nanti nggak siap tugas tuh. Berarti selagi berusaha pasti itu selesai. Pertanyaan selanjutnya, menurut saudari Iim, apakah ada pengaruh keluarga ataupun dari teman-teman saudari saat saudari mengalami kesulitan dalam belajar tersebut? Kalau saya pribadi sih ada, bahkan sangat Berpengaruh. Iya, sangat berpengaruh. Karena saya tidak bisa hidup sendiri gitu. Saya butuh bantuan gitu. Namanya juga makhluk sosial kan, apalagi orang tua. Orang tua tuh kan support system kita. Jadi teman-teman pun begitu. Pasti suatu saat kita membutuhkan bantuan mereka gitu dalam menghadapi kesulitan tersebut ya. Nah, sekarang bagaimana cara yang saudari lakukan agar motivasi belajar saudari bisa berjalan dengan baik dalam menyelesaikan tugas kuliah tersebut? Tugas yang sulit tadi? Iya. Motivasi saya sih untuk menghadapi tugas dari mata kuliah yang sulit dipahami itu lebih ke saya coba usahakan cari dulu, karena saya suka tantangan sebenarnya. Suka tantangan, tapi ada juga ngeluhnya sebenarnya gitu, tapi tetap saya jalanin gitu, tetap saya cari sampai dapat. Berarti agar motivasinya belajar itu Iim mencoba dulu terlebih dahulu sampai itu tuh bisa terselesaikan dengan baik. Benar. Mungkin hanya itu pertanyaannya dalam wawancara hari ini. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada saudari Iim karena telah mau menjadi narasumber saya, dan semoga harapan saya ini bisa bermanfaat untuk tugas mata kuliah saya ke depannya. Dan mungkin sekian, saya ucapkan terima kasih kembali. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.